Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Uji materi tentang batas usia Capres-Cawapres telah dimulai di Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang menilai uji materi ini bertalian dengan isu santernya Gibran Rakabuming Raka yang disiapkan maju sebagai Cawapres. Lalu apakah sebetulnya uji utak-atik batas minimal usia Capres-Cawapres demi Gibran dapat berkontestasi pada Pilpres mendatang? Mahkamah Konstitusi tengah menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres dan Cawapres yang membatasi usia minimal 40 tahun yang digugat oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Uji materi ini pun bertalian dengan isu santernya putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang disiapkan untuk maju sebagai Cawapres. Pasalnya usia Gibran saat ini baru 36 tahun dan tak memenuhi syarat sesuai aturan undang-undang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali membantah uji materi diajukan partainya sebagai strategi politik memajukan Gibran di Pilpres 2024. PSI mengajukan JR untuk batas minimum usia. Sangat sedih sekali kalau diartikan begitu sempit hanya untuk Gibran gitu. Padahal yang terdampak oleh diskriminasi usia ini ada lebih dari 20 juta anak muda. Dan kalau kita melihat dari undang-undang pemilu sebelumnya 2003 dan 2008 itu aturannya sebenarnya sudah membolehkan untuk anak-anak muda usia 35 tahun untuk bisa ikut dalam kontestasi. Dan kalau kita merujuk juga kepada data BPS tentang indeks prestasi anti korupsi, justru usia di bawah 40 tahun itu kecenderungan untuk korupsi juga lebih rendah dibandingkan mereka yang senior. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai gugatan uji materi PSI harus dilawan. Menurutnya gugatan itu sangat salah secara konstitusi. Denny menilai PSI bukan memperjuangkan hukum atau hak anak muda, melainkan memiliki intrik politik agar Gibran bisa bertanding di Pilpres. Soal umur itu bukan persoalan konstitusionalitas, itu adalah open legal policy, itu adalah kewenangan daripada parlemen untuk membuatnya dalam undang-undang, bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi melalui proses adjudikasi lembaga peradilan. Bisa harus melihat permohonan ini bukan hanya dari kacamata teks hukum saja, tapi konteks bagaimana konstitusi harus dijaga agar tidak justru melanggengkan kekuasaan. Gibran sebelumnya membantah akan wacana tersebut, namun belum menyampaikan penolakan jika diminta untuk maju dalam Pilpres mendatang. Nanti dibuat untuk mengakomodasi Mas Gibran. Saya nggak ngikuti juga. Tapi kalau untuk maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo gimana? Enggak ya Mas ya? Nggak berminat sama sekali. Ya itu kan imajinasi kalian semua, ya. Tapi beberapa sudah mengakui loh Mas, kalau ada tawaran itu, ada pembicaraan itu Mas. Pembicaraan apa? Nggak ada seperti itu, ya. Udah ya. Mohon maaf. Nama Gibran Rakabuming Raka secara elektabilitas memang diperhitungkan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Gibran berada di urutan ke-6, unggul dari para ketua umum parpol mulai dari Airlangga Hartarto hingga Muhaimin Iskandar. Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.